ada di dalam tubuh manusia. Kalau dia baik, maka baik semuanya, yaitu hati tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sahabat Cordoba, kembali dalam program Mengenal Lebih Dekat dalam program Bulan Suci Ramadan bersama saya Muhammad Zain. Alhamdulillah, ternyata tema kita hari ini tentang bahaya ujub. Makna ujub ini memiliki makna ajabah. Artinya takjub. Merasa diri lebih baik dibanding orang lain. Ujub juga memiliki merasa keakuannya yang luar biasa. Dia sukses gara-gara saya. Ini perusahaan sukses gara-gara saya. Semua aktivitas itu yang namanya takjub. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran Karim surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kita ujub, jangan kita sombong di muka bumi ini. Karena kenapa? Sombong itu pakaian Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wa tawadu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat malu dan tawadu, rendah hati, enggak pernah sombong. Masalah ujub ini bahaya yang luar biasa. Gara-gara ujub itu penyakit hati. Makanya Nabi menjelaskan, ada di dalam tubuh manusia, kalau dia baik, maka baik semuanya, yaitu hati tadi. Kalau hatinya dia bening, maka insya Allah amal kebaikan juga baik. Tapi kalau hatinya buruk, muncul yang keburukan-keburukan penyakit hati. Ujub, riya, sombong, tidak ikhlas. Bukankah Nabi menjelaskan dalam sabdanya, perbuatan sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau kita udah kerjakan sesuatu, itu memang buat dari kita, biarkan saja. Allah yang menilai. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya sesuatu itu tergantung niat. Maka niat yang menjadi penting adalah harapannya ingin terhindar dari ujub. Maka jangan lupa perbaiki niat kita. Bahkan bahaya dari ujub ini, orang kalau ujub bahaya. Dia akan penyakit. Baik itu penyakit stres, merasa sombong, bahkan tidak mau penyakit-penyakit lain lagi muncul. Yaitu diantaranya bukan hanya ujub, sombong, ria, angkuh. Kalau udah di atas air, yang lainnya adalah kecil, bahkan mudah meremehkan orang lain. Maka jangan sampai kita meremehkan orang lain, menganggap kita paling pintar. Saat berilmu, bukanlah dalam makalah disebutkan, pauko ilmin zi alimun. Oh, di atas orang yang berilmu, ternyata masih ada orang yang berilmu lagi. Di atas langit, masih ada langit lagi. Maka buat apa kita sombong? Kita bisa belajar dengan filosofi yang namanya padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Semakin berisi, semakin merunduk. Itulah simbolnya. Kalau Allah berikan kita kesuksesan, baik sukses ilmu, sukses jabatan, sukses kerja, sukses dari sisi anak, pendidikan, sukses dari segala sesuatu yang Allah telah berikan. Jangan kita merasa sombong. Maka jangan lupa kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah harbal baroya, astagfirullah minal khotoya, sehingga mudah-mudahan Allah hindarkan dari diri kita dari penyakit ujub yang termasuk tanda-tanda penyakit hati. Ala wahiyal qalb, maka ketahuilah sumber semuanya adalah di hati. Idza fasadal jasadu kulluh, apabila hati itu baik, maka semuanya baik. Wa idza fasadat, kalau buruk, maka buruk semuanya. Oleh karena ada kata kunci tadi, ija sholahat, sholahal jasadu kulluh. Ida fasadat, fasadat jasadu kulluh. Yaitu diantara sumbernya hati. Orang kalau hatinya baik, orang yang hatinya bening, ucapannya dia akan baik kepada orang lain. Tutur katanya baik, bukan menghina. Dia merangkul, bukan memukul. Bahkan ada catatan yang menarik, dia akan menghormati orang lain. Bukankah ada buku yang sangat menarik?
The 8 habit, 8 kebiasaan orang sukses, yaitu apa? Di antara langkah kelima, first to understand, then to be understood. Pertama, kamu harus mengerti terlebih dahulu. Kamu akan dipahami, kamu akan dimengerti oleh orang lain. Oleh karenanya orang yang sukses itu habitnya luar biasa. Orang kesuksesan tadi menghindari penyakit dari ujub. Bahkan saat dia melaksanakan perbuatan gagal pun akan muncul yang namanya hati yang bening. Yaitu H2N, hadapi, hayati, dan nikmati. Tapi apa yang terjadi kalau dia udah sukses? Berapa banyak orang sombong. Tadi dengan karyanya, dia sebagai guru dia sombong. Itu anak itu tidak akan mungkin sukses kalau nggak diajarkan oleh saya. Tidak ada yang bisa baca Quran kalau bukan karena saya. Tidak akan bisa ada yang lainnya. Itu yang bahaya, ujub. Hindarilah aku ya Allah dari kesombongan aku. Aku dari aku, yaitu merasa paling benar sendiri, merasa paling pintar sendiri, merasa paling ganteng sendiri, merasa paling segalanya. Ala kulihal, semoga kita terhindar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar, Allah hindari kita dari segala macam bahaya, sehingga kita termasuk orang-orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah rabbal bahaya. Astagfirullah minal khata. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Dengan kita mencontoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Nabi tidak pernah sombong. Bahkan Nabi ketika berdakwah saja, Nabi diludahi, Nabi tidak membalasnya dengan kembali meludah. Ketika Nabi dilempari dengan batu pun, Nabi tidak balas dengan batu, tapi Nabi mendoakan. Bahkan sesuatu yang luar biasa, karena hati Nabi bersih. Ala kulihal, maka disebutkan makna mencontoh akhlak Nabi, yaitu diantaranya menghindari penyakit ujub, merasa sombong. Wala tusair haddaka wala tamsi fil ardi maraha. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, agar kita senantiasa terhindar dari penyakit hati, itu penyakit ujub, ria, sombong, dan lain sebagainya. Wallahu alam, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Jangan lupa sahabat Cordoba TV, ikuti terus Cordoba TV, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Wallahu alam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.